Perintah Kaisar Naga. Bab 1881 sampai dengan 1890. Audiobook, novel silat. Episode 189. Oleh karena itu, Dev menekankan hal ini lagi untuk meyakinkan Angelo. Sayang sekali. Saya berharap Tuan Chen dapat menghabiskan 2 hari lagi di Nanhu. Tetapi, selama Tuan Chen punya waktu, Anda bisa datang ke Nanhu untuk bermain kapan saja. Meskipun kota Nanhu kami terletak di perbatasan, pemandangannya tidak buruk, dan sumber dayanya lumayan. Angelo berkata sayang sekali, tapi wajahnya sudah penuh kegembiraan. Tidak peduli untuk apa Dev datang ke Nanhu, kedatangan Dev memang memberi banyak tekanan pada hati Angelo. Patriark Zheng, saya punya sesuatu, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Kata Dev. Tuan Chen, mengapa Anda bersikap sopan kepada saya? Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama saya tahu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kata Angelo dengan sungguh-sungguh. Patriark Zheng, sumber daya Nanhu sangat langka, dan keluarga Zheng Anda berbasis di Nanhu. Bagaimana Anda berkultivasi? Saya mendengar bahwa Patriark Zheng menyerap kekuatan keberuntungan dari seluruh kota untuk berkultivasi. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat pertanyaan Dev, Angelo tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan Chen benar-benar mempercaya rumor semacam itu. Bagaimana saya, Angelo Zheng, dapat menyerap kekuatan keberuntungan di seluruh kota? Rumor orang-orang semuanya palsu. Aku hanya meminjam identitasku untuk menyerap kekuatan kepercayaan dari beberapa orang. Sebagai penguasa kota dari seluruh kota Nanhu, masih mungkin bagi setiap keluarga untuk mengabadikan patung saya. Dan nenek moyang kami juga telah mewariskan serangkaian latihan, yang dapat dikembangkan dengan kekuatan keyakinan setiap orang, tetapi ini hanya setetes air di ember. Jika saya benar-benar ingin meningkatkan kekuatan saya masih harus mengandalkan banyak sumber daya. Jika saya benar-benar dapat menyerap kekuatan seluruh kota, mengapa saya harus tinggal di kota Nanhu yang kecil ini sekarang? Angelo mengikuti Dev dan menjelaskan. Kekuatan iman. Dev tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya latihan yang diturunkan oleh keluarga Zheng mirip dengan setan darah di Pulau Penglai saat itu. Setan darah juga mengandalkan semua orang untuk mengabadikan patung dan menyerap kekuatan spiritual di tubuh semua orang. Namun, Dev tidak setuju dengan apa yang dikatakan Angelo. Kekuatan keyakinan saja tidak cukup, itu hanya setetes air di ember. Alasan mengapa Angelo merasa bahwa kekuatan keyakinan tidak berguna adalah karena kota Nanhu terlalu kecil, basis populasinya juga kecil, dan kepercayaan masyarakat terhadap Angelo mungkin tidak besar, jadi Angelo merasa itu tidak berguna. Bagaimana jika itu adalah kekuatan keyakinan yang dipusatkan oleh orang-orang di kota besar? Bagaimana jika itu adalah sebuah negara? Bagaimana dengan seluruh dunia? Dengan basis sebesar itu, kekuatan pemimpinnya pasti menakutkan. Hanya saja sangat sulit membuat begitu banyak orang percaya pada diri mereka sendiri. Tapi saat ini, Dev sudah tertarik dengan latihan seperti itu. Saat Dev sedang mengobrol dengan Angelo, Jin telah kembali ke sekte roh iblis. Wakil sekte Song, ini tidak bagus, tidak bagus. Setelah Jin kembali ke sekte roh iblis, dia menemukan David. Jane, ada apa? David sedikit mengernyit. Tuan Chen dibawa pergi oleh Ken, putra dari keluarga Zheng. Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkannya. Kata Jane. Diculik oleh keluarga Zheng. Mengapa mereka menangkapnya? David bertanya dengan ekspresi bingung. Jane hanya bisa berbicara tentang konflik dengan Ken, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Matt memanfaatkannya. Putra dari keluarga Zheng ini benar-benar bodoh. Dia bahkan berani menangkap Dev. David tersenyum ringan. Wakil sekte Song, cepat dan kirim seseorang untuk menyelamatkan Tuan Chen, bukankah kita ingin bekerja sama dengannya? Melihat David tidak terburu-buru dan masih bisa tertawa, Jane berkata dengan bingung. Jangan khawatir, Dev baik-baik saja. Bahkan jika keluarga kecil Zheng tidak bisa mengatasinya, lalu apa gunanya kita bekerja sama dengannya? Dia pasti akan baik-baik saja. Diperkirakan keluarga Zheng tidak akan beruntung. Kamu kembali sekarang, atau dia tidak akan bisa membuka pintu ke alam rahasia sendirian. David berkata dengan tenang.
Jane memandang David dengan curiga, dia tidak tahu apakah yang dikatakan David itu benar. Melihat ketidakpercayaan Jane, David mengulurkan tangannya dan membelai wajah Jane dengan ringan, dan berkata, "Kapan aku berbohong padamu? Jangan khawatir, cari Dev, dia pasti baik-baik saja." Tersentuh oleh David dengan sangat ambigu, Jane langsung tersipu dan mengangguk. "Oke, aku akan mencarinya." Jane keluar dari dunia rahasia, dan kemudian datang ke rumah Seng. Benar saja, dia melihat Dev sedang minum teh dan mengobrol dengan Angelo, sementara Ken berdiri dengan hormat di samping, tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah Angelo melihat Jane, dia memandang Dev dengan penuh arti dan berkata, "Tuan Chen, apakah ini teman yang Anda sebutkan?" Dev mengangguk dan berkata, "Ya, namanya Jane." "Halo Patriarch Seng." Jane menyapa Angelo. "Hahaha, tidak heran jika Tuan Chen melakukan perjalanan ribuan mil ke bagian belakang kota Nanhu. Tampaknya sejak zaman kuno, para pahlawan telah dibuat merana oleh keindahan." Angelo berpikir bahwa Dev dan Jane berpacaran. Melihat bahwa Angelo salah paham, Dev tidak menjelaskannya, tetapi hanya tersenyum. Dan Jane itu berkata, "Kita harus pergi." Dev pergi diantar ke gerbang rumah oleh Angelo, dan kemudian kembali ke alam rahasia bersama Jane. Adapun Matt, Dev bahkan tidak mencarinya, karena dia tahu selama Matt menemukan seorang wanita, dia tidak akan meninggalkan rumah selama 3 atau 5 hari. Setelah kembali ke ranah rahasia, Dev ingin pergi ke ruang kacau untuk menyelidiki lagi, tetapi karena Matt ada di sisinya, Dev takut tubuhnya akan hancur setelah jiwanya keluar, jadi dia menyerah tentang ide itu. Namun, selama Dev menutup matanya, tanaman Polygonum multiflorum berusia 10.000 tahun ada di benaknya. Mengetahui bahan obat 10.000 tahun jarang muncul, dan bahkan sekte besar dan keluarga bangsawan belum pernah melihatnya. Di malam hari, Jin tiba-tiba mendatangi Dev, "Tuan Chen, wakil sekte kami sedang mencari Anda." Dev sedikit bingung, apa yang diminta David untuk dia lakukan di malam hari? Segera Dev melihat David, dan David tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, "Tuan Chen, peta menunjukkan bahwa akan ada tanaman obat yang muncul di gunung 100 mil di sebelah barat kota Nanhu. Adapun jenis apa tanaman obat yang akan muncul, saya tidak tahu, tapi saya yakin ramuan kali ini tidak akan kecil. Untuk mengungkapkan ketulusan kami, kali ini ramuan obat akan diserahkan kepada Tuan Chen, dan sekte roh iblis kami tidak akan mengambil satupun dari mereka." "Bolehkah aku melihat petanya?" tanya Dev. "Tentu saja." David memimpin Dev ke ruang rahasia, dan kemudian Dev melihat ke tempat yang ditandai di peta di sebelah barat kota Nanhu, titik cahaya keemasan terus berkedip, dan frekuensi serta kecerahan yang berkedip semakin besar dan besar. "Hei, mengapa tampilan ramuan kali ini berbeda?" David melihat ke titik cahaya keemasan yang terus berkedip, dengan keraguan di wajahnya. "Apa? Apa bedanya?" Dev bertanya. Dulu semua titik merah berkedip, dan mereka tidak memiliki frekuensi dan kecerahan secepat ini. "Kenapa kali ini berubah menjadi emas? Masih merah ketika aku baru tahu." David melihat peta dengan hati-hati, wajahnya penuh kebingungan. "Wakil sekte Song, kapan ramuan ini akan muncul? Apakah bisa dilihat di peta ini?" Dev terus bertanya. "Mungkin 3 hari kemudian, tapi tidak ada cara untuk mengetahui kapan itu akan terjadi," kata David. "Oke, aku akan pergi dan melihat-lihat dalam 3 hari." Dev melihat titik-titik emas yang terus berkedip di peta, dan hatinya penuh dengan kerinduan yang tak terbatas, merasa tidak sabar. "Tuan Chen, saya harap Anda sebaiknya melakukan persiapan lebih awal dan pergi melihatnya dalam 3 hari. Saya khawatir tidak akan ada yang tersisa." David mengingatkan Dev. Bagaimanapun, seluruh kota Nanhu ada di tangan keluarga Seng. Jika ada ramuan obat, keluarga Seng tidak mungkin tidak mengetahuinya. Meskipun mereka tidak akan tahu sebelumnya, setelah ramuan itu lahir, keluarga Seng pasti akan mengetahuinya secepat mungkin. "Oke, kalau begitu aku akan pergi besok," kata Dev, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. "Tuan Chen, sekte roh iblis kami sangat tulus, bagaimana dengan tubuh iblis darah?" David memandang Dev dan bertanya. "Jangan khawatir, selama sekte roh iblismu penuh ketulusan, tubuh iblis darah ini akan diberikan kepadamu."
Tidak ada gunanya bagiku. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi. Di tengah malam, Dev tidak bisa tidur, dan selalu ingin melihat Polygonum Multiflorum 10.000 tahun. Pada akhirnya, Dev tidak tahan lagi, bangkit perlahan, dan memanfaatkan malam untuk mencapai tepi dunia rahasia. Setelah mengamati sekitar sebentar, Dev menggambar jimat bukaan jiwa. Dengan percobaan sebelumnya, Dev juga sangat ahli dalam menggambar jimat, dan dia berhasil dalam satu percobaan. Menempatkan mantra di tubuhnya, jiwa Dev meledak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Melihat tubuhnya sendiri, Dev menembus penghalang dan memasuki ruang yang kacau. Banyak kekuatan membunuh menyerang jiwa Dev, tetapi Dev bertahan dengan mempesona. Saya tidak tahu berapa lama dia berjalan, tetapi tiba-tiba matanya berbinar, dan Dev memasuki kembali tanah sumber daya. Dev tidak melihat hal-hal lain, dan langsung menuju ke Polygonum Multiflorum 10.000 tahun. Polygonum Multiflorum 10.000 tahun memancarkan cahaya keemasan redup. Setelah Dev mendekat, Polygonum Multiflorum 10.000 tahun bergetar sedikit, seolah-olah merasakan Dev. Dev mengulurkan tangannya untuk mengelusnya, tetapi karena dia adalah tubuh jiwa, dia sama sekali tidak bisa menyentuh Polygonum Multiflorum. Namun, aura dalam jumlah besar dari Polygonum Multiflorum 10.000 tahun membuat Dev merasa segar untuk sementara waktu. Alangkah baiknya jika ini bisa mendapatkan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun ini. Dev menatap kosong, matanya penuh ketidakberdayaan. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan dari Polygonum Multiflorum 10.000 tahun tiba-tiba berkedip, dan kemudian mulai menjadi semakin redup dan semakin lemah. Melihat pemandangan ini, Dev tercengang. Cahaya Polygonum Multiflorum semakin lemah, dan Polygonum Multiflorum itu tampak transparan, menghilang di depan Dev sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi di sini? Dev melangkah maju dan ingin mengambil Polygonum Multiflorum untuk mencegahnya menghilang, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Segera, Polygonum Multiflorum menghilang, benar-benar menghilang dari mata Dev, seolah-olah tidak pernah muncul di sini sebelumnya. Dev terkejut, dan melihat bahan obat lainnya. Semuanya tumbuh dengan baik, dan tidak ada yang aneh. Bagaimana ini? Dev mengerutkan kening, dia masih memikirkan cara untuk melewati penghalang dan mengambil Polygonum Multiflorum. Sekarang dia benar-benar menghilang di depanku. Dev berpikir lama, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat waktunya akan habis, Dev tidak punya pilihan selain mundur. Kembali ke kediaman, Dev tidak tidur semalaman, jadi dia tidak tahu masalah Polygonum Multiflorum. Di pagi hari, Jin menemukan Dev, dan dia akan membawa Dev untuk meninggalkan dunia rahasia dan pergi ke tempat ramuan itu lahir. Meninggalkan dunia rahasia sekte roh iblis, Dev memikirkannya dan berpikir akan lebih baik membawa Matt bersamanya. Alangkah baiknya jika ini bisa mendapatkan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun ini. Meskipun pria ini bernafsu, terkadang dia tahu banyak. Setelah mencari-cari, akhirnya saya menemukan Matt di sebuah hotel. Dev mengetuk pintu, dan Matt membuka pintu dengan tidak sabar. Matt hanya mengenakan celana dalam. Saat ini, ada dua wanita cantik berbaring di tempat tidur tanpa pakaian. Melihat pemandangan ini, Jin menatap kosong pada Matt, lalu berjalan pergi dengan wajah memerah, sementara Dev berkata kepada Matt, "Tuan Hu, akan ada tumbuh-tumbuhan yang lahir dalam 3 hari. Saya harap Anda bisa ikut dengan saya." Matt memandang Jin yang menghindar, dan menegur Dev, "Kamu bajingan, mengapa kamu membawanya ke sini? Bukankah ini merusak citraku?" "Citra apa yang kamu punya? Cepatlah." Dev melangkah maju dan menarik Matt pergi. Hei, aku harus memakai pakaian dulu." Matt diseret oleh Dev dan sambil mengenakan pakaian. Mereka bertiga menuju ke arah barat kota Nanhu. Pada saat yang sama, di ruang rahasia keluarga Zheng, seorang lelaki tua sedang duduk di depan Angelo. Melihat ekspresi hormat Angelo, dia dapat mengatakan bahwa identitas lelaki tua ini tidak sederhana. "Tuan Wan, saya bertanya-tanya bagaimana deduksi Anda?" Angelo bertanya pada lelaki tua itu dengan hati-hati. Pria tua itu mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Saat aku menyimpulkan, tutup mulutmu." Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia, dan segera melemparkan segenggam batu hitam ke halaman. Di bawah sinar matahari, batu hitam itu benar-benar bersinar redup.
Perhitungan Tianyan adalah cara ortodoks, murid Hektor Wan, memohon kepada Patriark untuk menyimpulkan jalan surga. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia dengan hormat bersujud ke batu hitam di depannya. Kotou ke setiap batu, lusinan ketukan. Angelo menyaksikan dari samping, tidak berani melahirkan lagi. Tetapi pada saat ini, Ken tiba-tiba masuk ke halaman. Ayah, katamu. Begitu dia bergegas ke halaman, Ken melihat bahwa halaman itu penuh dengan batu hitam, dan ada seorang lelaki tua yang terus-menerus bersujud, yang membuat Ken bingung. Dan intrusi tiba-tiba Ken membuat Angelo kaget seketika, dan dengan cepat melambai pada Ken untuk pergi. Tapi sudah terlambat, dan ketika Hektor Wan mengangkat kepalanya, ada cahaya dingin di matanya. Merasakan mata Hektor Wan, tubuh Ken tidak bisa menahan gemetar. Wus! Tiba-tiba, batu hitam di tanah melesat ke arah Ken seperti senjata tajam. Sebagai Wuhou, Ken tidak akan menunggu kematian dengan tangan terikat, hanya untuk melihat kabut putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Bang bang bang. Batu itu mengenai tubuh Ken, dan Ken terbang terbalik dalam sekejap, mengeluarkan seteguk darah. Tuan Wan, kasihanilah. Melihat ini, Angelo melompat dan berdiri di depan Ken. Teknik deduksi ini melanggar jalan surga, memata-matai rahasia surga, dan bahkan menerobos masuk saat ini. Apakah kamu ingin aku mati? Hektor meraung dengan wajah yang sangat jelek. Tuan Wan, anjing ini bodoh. Saya minta maaf kepada Anda, dan saya harap Tuan Wan tidak akan menyalahkan anjing ini. Angelo meminta maaf kepada Hektor. Ken menutupi dadanya dan memandang Angelo dengan curiga. Ayah, siapa lelaki tua ini? Mengapa kamu masih begitu sopan di rumah kita dan memaki saya? Ken tidak mengerti mengapa ayahnya, sebagai penguasa kota Nanhu, begitu pemalu dan takut mendapat masalah. Tidak apa-apa takut pada Dev itu, tapi sekarang bahkan orang tua pun takut. Kamu bajingan, tutup mulut. Angelo memelototi Ken dan berkata. Ini Tuan Hektor Wan, cepat dan minta maaf kepada Tuan Wan. Angelo meminta Ken untuk meminta maaf kepada Hektor, tetapi Ken tidak mengatakan apa-apa, jadi Hektor melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, karena aku diganggu, itu adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang terjadi tidak dapat dilanggar. Sebaiknya kamu pekerjakan orang bijak lain. Setelah selesai berbicara, Hektor melambaikan tangannya, dan semua batu hitam itu kembali ke tangan Hektor. Melihat Hektor hendak pergi, Angelo buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Wan, ini memang kesalahan kami. Saya mohon Anda melakukan pengurangan lagi. Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat harganya. Angelo memohon pada Hektor, tetapi Hektor sepertinya tidak ingin melakukannya lagi. Patriark Zheng, perhitungan Tianyan hanyalah permainan anak-anak, hanya disimpulkan untuk bersenang-senang, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kesempatan yang saya sebutkan beberapa waktu lalu akan muncul dalam 3 hari, dan tempat kemunculannya berada 100 mil barat kota. Aku tidak tahu persis kesempatan apa ini untukmu. Aku tidak punya cara untuk menyimpulkannya untuk kedua kalinya. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika Anda berhasil, kekuatan Anda akan sangat meningkat. Jika Anda gagal, Anda mungkin terbunuh. Setelah Hektor selesai berbicara, dia mengabaikan Angelo dan langsung pergi. Ken mendengarkan ocehan Hektor, dan berkata dengan jijik. Ayah, sejak kapan kamu menjadi begitu menghormati tongkat ajaib? Jelas bahwa orang ini menipu untuk uang. Menipu pantatmu. Kesalahpahaman kecil. Angelo hampir mati karena marah, melangkah maju dan menampar Ken dengan keras. Melihat ayahnya sangat marah, Ken terlalu takut untuk berbicara lagi. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Angelo berkata kepada Ken, pergi dan temukan semua pejabat tingkat tinggi. Kali ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kita. Ken tidak tahu apa peluang besarnya, tetapi dia dengan patuh pergi memanggil semua anggota senior keluarga Zheng. Dan setelah Hektor meninggalkan rumah Zheng, dia tidak meninggalkan kota Nanhu, tetapi langsung pergi ke barat kota Nanhu. Saya tidak menyangka akan muncul kali ini, ternyata ramuan obat 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam ribuan tahun. Wajah Hektor penuh kegembiraan, dan dia mempercepat langkahnya. Sebenarnya, dia telah menyimpulkannya sejak lama,
Tetapi karena hal-hal yang muncul terlalu menggoda, Hector tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Angelo. Dan dia takut orang lain juga akan mengincar bendar itu di sini, jadi Hector hanya memberitahu lokasi umum kepada Angelo. Dia tahu bahwa Angelo pasti akan mengirim seseorang untuk menjaga seluruh tempat. Hector dapat menggunakan perhitungan Tianyan untuk mengetahui lokasi pasti ramuan 10.000 tahun sebelumnya, lalu mengambil ramuan itu. Sepanjang jalan, Hector terus melempar batu hitam di tangannya ke depan, dan dia berjalan maju di sepanjang jalan batu. Segera Hector datang ke hutan, ketika dia melemparkan batu di tangannya, dia menemukan bahwa batu itu tidak melesat ke depan, tetapi jatuh dengan mantap sejauh 3 meter. Jarak ini, apalagi orang dewasa, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa melemparnya sejauh ini, tapi batu yang dilempar Hector tidak terbang jauh. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajah Hector, itu dia. Segera setelah itu, Hector mengeluarkan lebih banyak batu hitam, menggumamkan kata-kata, dan melemparkan batu di tangannya ke pepohonan di sekitarnya satu persatu. Dan ada banyak batu hitam yang tersebar di sekitar tanah. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya juga bergegas ke tempat ini. Setelah mengetahui ada seseorang di sini, Dev tampak bingung. Kenapa ada orang lain yang tahu di sini? Dev mengerutkan kening, dan mendekat dengan hati-hati. Dev melihat bahwa seorang lelaki tua sedang menggumamkan kata-kata, melemparkan batu hitam di tangannya terus-menerus, seperti orang gila. Bukankah dia bodoh? Melihat Hector seperti itu, Jane mau tidak mau bertanya. Aku tidak bisa mengetahuinya, sepertinya dia sedang menyiapkan formasi. Dev memandang Hector bukan seperti orang bodoh, tetapi lebih seperti membuat formasi, tapi dia belum pernah melihat cara membuat formasi seperti itu. Tapi saat Matt melihat Hector, wajahnya sedikit terkejut. Hector. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menatap Matt dan berkata, Tuan Hu, apakah Anda mengenal orang ini? Matt mengangguk, nama orang ini adalah Hector Wan, dan dia dari sekte Tianyan. Orang-orang di sekte mereka penuh dengan dewa. Mereka mengatakan sepanjang hari bahwa mereka dapat memahami jalan surga dan menyimpulkan rahasia surga. Mereka semuanya peramal. Mengetahui beberapa teknik aneh, menggertak dan menipu di mana-mana, banyak keluarga bangsawan sekte diyakinkan oleh orang-orang ini. Dev menatap Matt dari dekat, dan kemudian bertanya, Tuan Hu, apakah Anda memiliki masalah dengan Hector Wan ini? Sepertinya ada yang salah dengan nada bicara Anda. Ketika Dev mendengarkan perkenalan Matt tentang Hector, dia mengertakkan gigi, kurasa ada yang salah di antara mereka berdua. Bajingan ini yang membuatku kehilangan wanita yang paling kucintai. Awalnya, aku akan menikahi pacarku, tapi pacarku pergi dengan pria ini untuk mengguncang pernikahanku, dan ditipu oleh pria ini. Matt menatap Hector, matanya penuh amarah. Ketika Dev mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Matt akan sangat membencinya seperti ini untuk kejadian beberapa dekade yang lalu. Di sisi lain, Jin berkata dengan wajah penuh keterkejutan, kamu masih punya pacar. Apakah masih ada yang mau menikahimu? Wanita mana yang menemukanmu, aku khawatir itu akan menjadi nasib buruk selama 8 kehidupan. Aku tidak seperti sekarang sebelumnya, aku sangat setia pada pacarku. Tapi setelah dia kabur, aku menjadi seperti ini. Kupikir semua wanita tidak bisa dipercaya dan hanya memperlakukan pria sebagai mainan. Matt menjelaskan. Dan ketika Jin mendengar bahwa Matt menggambarkan wanita sebagai mainan, dia langsung menjadi tidak senang. Tuan Hu, Anda menyebut orang ini bodoh, tetapi bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Tampaknya keterampilan deduksinya masih sangat berguna. Kata Dev. Bagaimanapun, Dev tahu tentang tempat ini dengan mengandalkan peta sekte roh iblis, namun Hector tidak memiliki peta, jadi dia pasti menyimpulkannya sendiri. Hei, ada benarnya. Kali ini, ramuan yang lahir kali ini pasti ramuan 10.000 tahun. Ketika ramuan tingkat 10.000 tahun ini lahir, pasti ada visi terlebih dahulu. Selama karena saya berada di dekatnya, saya juga bisa menyimpulkannya. Kemampuan macam apa itu? Bahkan jika aku terpisah ratusan mil, aku bisa menemukan reruntuhan makam bawah tanah. Ini adalah alasan yang sama. Jika dia benar-benar memahami jalan surga dan mampu menyimpulkan rahasia surga, dia pasti sudah lama menjadi peri.
Wajah Matthew penuh dengan penghinaan. Ketika Dev mendengarnya, dia merasa bahwa Matt benar, bahkan terkadang Dev harus mengakui kemampuan Matt. Tuan Hu, apa rahasia deduksi? Bagaimana Anda tahu di mana sisa-sisa makam itu? Dan bagaimana Anda merasakan aura semacam ini sebelum lahirnya materi surgawi dan harta duniawi? Dev sangat ingin tahu bagaimana ini dilakukan. Apa? Kamu mau belajar? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Matt memandang Dev dan bertanya dengan bangga. Saya ingin belajar, seperti kata pepatah, harus ada guru untuk 3 orang, Anda memberi saya teknik deduksi ini, dan saya akan mengajari Anda teknik jimat. Dev takut Matt tidak akan mengajarinya, jadi dia menawarkan jimat. Izinkan saya bertanya satu hal, jika seseorang di dekat Anda saat ini, siap membunuh Anda, dapatkah Anda merasakannya? Matt bertanya pada Dev. Tentu saja, kamu bisa langsung tahu perasaan berbahaya itu. Dev mengangguk dan berkata. Lalu bagaimana perasaanmu? Matt terus bertanya. Kali ini, Dev bingung, dan dia sedikit mengernyit, aku tidak tahu, setelah sekian lama, ketika menghadapi nafas yang berbahaya, tubuh akan bereaksi secara naluriah. Dan aku tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Biarkan aku memberitahumu, itu karena seseorang ingin membunuhmu, dan tubuhmu secara alami akan menghasilkan aura pembunuh. Aura pembunuh semacam ini akan membuatmu merasa dalam bahaya, dan tubuhmu akan merespons. Jika orang biasa melewati Anda, atau orang biasa di sebelah Anda, tanpa sedikit pun permusuhan terhadap Anda, rasa bahaya ini tidak akan ada. Dan aura pembunuh semacam ini tidak sengaja disembunyikan, itu bisa disembunyikan, karena selama kamu berpikir di dalam hatimu, kamu ingin membunuh pihak lain, tubuhmu akan menunjukkan niat membunuh, bahkan jika kamu bisa menyembunyikannya, kamu bisa merasakannya langsung di depan master. Dan yang disebut jalan surga sebenarnya sama dengan berbagai energi yang dipancarkan dari seseorang. Jalan surga adalah hukum langit dan bumi. Anda menganggap jalan surga sebagai pribadi dan merasakan berbagai energi yang dipancarkan oleh orang ini. Apakah dia senang, sedih, atau ingin membunuh, kamu bisa tahu. Jalan surga itu sama. Kamu hanya perlu menyadari keberadaan jalan surga. Ketika kamu benar-benar memahami jalan surga, asalkan ada sedikit perbedaan di tempat manapun, kamu akan lolos. Tidak perlu menggunakan matamu. Bahkan di sudut manapun di seluruh dunia, kamu akan tahu kapan seekor semut mati. Pada saat itu, kamu akan menjadi penguasa dunia. Adapun ramuan obat berumur 10.000 tahun ini, bagaimana bisa digunakan untuk memahami jalan surga? Kamu hanya perlu merasakan penglihatan langit dan bumi untuk mengetahui bahwa kamu tidak dapat dipisahkan. Matt dengan hati-hati mengajari Dev untuk menjelaskan, tetapi dia tidak tahu apakah Dev dapat memahaminya atau tidak. Nyatanya, Matt sendiri tidak begitu mengerti apa itu jalan surga. Dev menutup matanya sedikit, dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan hatinya. Matt, Jane, dan Hector, nafas orang-orang ini dengan cepat ditangkap oleh Dev. Tapi selain aura ini, Dev sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dev mencoba yang terbaik untuk menghilangkan nafas orang-orang, dan dengan lembut membelai tanah dengan satu tangan, untuk merasakan nafas bumi, bunga dan tumbuhan, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, Dev tampaknya telah memasuki dunia yang sangat aneh. Dalam benaknya, bunga dan tumbuhan ini, bahkan seluruh bumi, tampak hidup dan menjadi makhluk hidup. Dev dapat dengan jelas merasakan semut yang merayap di tanah saat ini. Mereka juga sepertinya bisa merasakan keberadaan Dev, dan mereka semua memancarkan aura yang berbeda. Baik itu bunga, tanaman atau pohon yang menjulang tinggi, mereka semua sepertinya punya cerita sendiri. Dev dengan ringan menekan tangannya ke tanah, dan dalam sekejap, ada ilusi, namun perasaan nyata yang tak tertandingi dari tanah. Pada saat ini, Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak jauh di depannya, aura manik dan aura menakutkan dengan putus asa menerobos tanah. Ini harus menjadi tempat di mana ramuan obat 10.000 tahun akan segera lahir. Namun, apa yang bisa dirasakan Dev sekarang sangat terbatas, 100 meter jauhnya, itu menjadi kekacauan, dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah ini yang disebut jalan surga? Dev berkata pada dirinya sendiri. Apa itu jalan surga? Jangan bilang,
kamu sudah mengerti jalan surga. Matt memandang Dev dengan tidak percaya. Matt sendiri tidak mengerti apa itu jalan surga, jadi dia hanya berbicara dengan Dev dengan santai, tapi Dev bisa mengerti jalan surga, bukankah itu terlalu abnormal? Tidak, aku hanya penasaran. Dev tersenyum ringan, karena dia masih setengah mengerti sekarang, dan dia tidak tahu apakah perasaannya barusan telah memahami jalan surga. Saat ini, Hector telah mengatur formasi, dan semua batu hitam di tanah disembunyikan di rerumputan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dengan lingkaran sihir ini, bahkan jika tanaman obat lahir, mereka tidak akan pernah menemukannya, dan itu akan menjadi milikku saat itu. Sudut mulut Hector sedikit terangkat, lalu dia melihat sekeliling dan pergi dengan cepat. Tepat ketika Hector hendak pergi, Matt ingin bergegas keluar. Lagi pula, musuh sangat cemburu saat mereka bertemu. Namun, dia ditahan oleh Dev. Tuan Hu, ramuan obat masih belum lahir. Jika Anda melakukannya dengan gegabah sekarang, banyak orang akan mengetahuinya. Ketika Anda mendapatkan ramuan obat, Anda bisa membalas dendam. Bagaimanapun, ini pria ini untuk ramuan obat. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan datang kembali. Ketika Matt mendengar ini, dia menatap punggung Hector dengan kejam, dengan niat membunuh muncul di matanya. Kebencian membunuh ayahnya, kebencian mengambil calon istrinya, ini adalah kebencian fana. Meski hanya pacar Matt yang ditipu oleh Hector, itu sama sekali tidak akan pernah terhapus dalam hidupnya. Melihat Matt seperti itu, Dev mau tidak mau memikirkan dirinya sendiri, jika dia tidak mempelajari seni mengolah keabadian dari Ryu tua. Sekarang dia masih hidup dengan rasa malu yang tak ada habisnya. Hector pergi, tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak muncul, tiba-tiba tanah sedikit bergetar, diikuti oleh suara langkah kaki. Mendengarkan suaranya, banyak orang bergegas menuju sisi ini. Dev dan yang lainnya buru-buru bersembunyi lagi, dan segera ratusan orang berbondong-bondong ke sisi ini. Pemimpinnya adalah Angelo, dan ratusan orang adalah bawahan Angelo. Kelilingi aku di sini, tidak ada yang diizinkan mendekati sini. Perintah Angelo dengan keras. Seperti yang diperintahkan. Segera, ratusan orang mengepung daerah itu sejauh beberapa mil, dan akan ada seseorang yang berdiri di kejauhan. Ayah, apa yang kamu lakukan dengan orang-orang sebanyak ini? Apakah sesuatu akan terjadi di sini? Ken bertanya dengan bingung. Akan ada tanaman obat 10.000 tahun lahir di sini. Kata Angelo dengan ekspresi agak bersemangat. Tanaman obat 10.000 tahun? Ken tercengang sejenak, apakah di tempat ini? Jika deduksi Master Wan bagus, maka di tempat ini. Aku ingin menyegel tempat ini, agar tidak diambil oleh orang lain. Kata Angelo. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kita. Tanaman obat 10.000 tahun, keluarga Zheng kami akan meningkat. Ken juga sangat bersemangat saat ini. Tidak jauh dari sana, Dev memandangi ayah dan anak keluarga Zheng, dan sepertinya dia mengerti. Saat itu, Angelo terus bertanya alasan dia datang ke Nanhu. Sepertinya dia juga tahu bahwa tanaman obat 10.000 tahun akan lahir, jadi dia takut dia ada di sini untuk merebut tanaman obat. Kamu menjaga dengan ketat di sini. Lusa adalah hari ketika tanaman obat 10.000 tahun akan lahir. Selama kita bisa mendapatkan tanaman obat 10.000 tahun, kalian semua harus menjaganya. Kata Angelo kepada beberapa pejabat senior. Patriark, jangan khawatir, tidak ada satu burung pun yang akan terbang. Seorang perwira tinggi meyakinkan. Angelo mengangguk, lalu memanggil Ken untuk bersiap pergi. Lagi pula, tanaman obat itu akan lahir lusa, jadi mereka tidak perlu menunggu di sini. Tapi tepat ketika Angelo hendak pergi dengan Ken, dia berhenti tiba-tiba, lalu menatap tajam ke tempat persembunyian Dev dan yang lainnya. Itu ditemukan. Matt melihat bahwa Angelo sedang menatapnya, jadi dia berbicara. Dev membuat gerakan diam, menyuruh Matt untuk tidak berbicara. Keluarlah, kalian yang bersembunyi akan mendapat bagian. Angelo berteriak ke arah Dev dan yang lainnya. Matt melirik Dev, melihat Dev masih tidak bergerak, jadi dia juga tidak bergerak. Melihat tidak ada yang keluar, Angelo sedikit mengernyit, jika kamu tidak keluar lagi, aku akan melakukannya. Setelah suara Angelo jatuh,
Beberapa anggota keluarga Zheng berpangkat tinggi semuanya menunjukkan senjata mereka. Melihat bahwa masih belum ada gerakan, tangan kanan Angelo mulai berkedip dengan cahaya redup, dan kemudian dia mengayunkannya dengan telapak tangan, dan kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang keluar dengan cepat. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggelegar, dan lumpur terciprat kemana-mana. Tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, dua sosok melompat. Ketika Matt melihat sosok itu bergegas keluar dari samping, dia juga terkejut, dia bahkan tidak tahu ada orang lain yang bersembunyi tidak jauh dari sana. Ketika keduanya berdiri diam, Dev tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang muncul tiba-tiba adalah Yoka Ju dari keluarga Ju Barat Daya. Sejak Dev bertemu Yoka pada hari peresmian Gerbang Naga, dia belum pernah melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, Yoka masih ditemani oleh seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Melihat orang yang keluar, Angelo menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Tuan muda Ju dari keluarga Ju yang merupakan talenta yang baru dipromosikan di Barat Daya, mengapa Anda melakukan hal-hal licik?" "Patriark Zheng, apa yang saya lakukan dengan cara yang licik? Mungkinkah saya sedikit tidak sabar, dan mengapa saya bahkan tidak bisa buang air di hutan? Meskipun kamu adalah penguasa seluruh kota Nanhu, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain untuk pup, kan?" kata Yoka Ju dengan wajah lucu. Mendengar Yoka mengucapkan kata-kata seperti itu, Dev tidak bisa menahan tawa. "Kamu," kutuk Jane. Ketika Angelo diberitahu oleh Yoka, dia tidak tahu harus membantah apa untuk sementara waktu. "Yoka Ju, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Keluarga Zumu berada ratusan mil jauhnya. Mengapa kamu datang ke sini untuk berak? Aku melihat bahwa kamu jelas di sini untuk tanaman obat." Ken berkata dengan marah. Mereka semua adalah anak muda, dan mereka masih anak laki-laki. Meskipun kekuatan Ken tidak sebaik Yoka, ini adalah wilayah Nanhu, jadi Ken tidak takut. Begitu Angelo mendengar putranya membuka mulutnya dan mengucapkan tanaman obat 10.000 tahun, dan dia hampir mati karena marah. Bukankah anak ini idiot? Tanaman obat 10.000 tahun? Tanaman obat 10.000 tahun apa? Mungkinkah tanaman obat 10.000 tahun akan lahir di sini? Yoka berkata dengan wajah kosong, "Saya baru saja datang ke sini untuk bermain. Saya baru saja kebelet, jadi saya pergi untuk berak." Siapa tahu tidak lama setelah berjongkok, Patriark Zheng langsung memukul saya dan mengusir saya. Aku benar-benar tidak berharap Patriark Zheng menjadi sangat mudah tersinggung. "Jika aku ingin berak di wilayahmu, kamu tidak memperbolehkanku." "Tuan muda Ju, orang Ming tidak berbicara kata-kata gelap, apa tujuanmu datang ke sini? Katakan yang sebenarnya," kata Angelo dengan wajah dingin. "Aku di sini untuk bermain, tidak boleh? Jika tidak boleh, aku pergi saja." Setelah Yoka selesai berbicara, dia berkata kepada lelaki tua di sampingnya, "Ayo pergi." Keduanya berbalik dan pergi. Angelo menyaksikan dengan marah, tetapi tidak bergerak. Tapi Ken berjalan cepat, mencoba menghentikan Yoka. Tapi dia ditahan oleh Angelo. "Ayah, untuk apa kamu menahanku? Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka jelas ada di sini untuk tanaman obat 10.000 tahun." Ken berkata dengan cemas. Plak. Angelo naik dan menampar Ken, "Kapan kamu akan menjadi pintar? Kamu sungguh sia-sia." Meskipun keluarga Ju Barat Daya selalu tidak dikenal, baru-baru ini mereka menjadi populer. Apakah bisa begitu mudah untuk diprovokasi? Bahkan jika kita menghentikan Yoka itu, mungkinkah tidak ada orang lain yang tahu tentang ini? Ken menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, "Ada apa?" "Hei, apa lagi yang bisa saya lakukan? Satu-satunya cara adalah tentara menutupi air dan tanah. Tidak peduli siapa yang datang, ini adalah Nanhu, wilayah keluarga Zheng saya. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengambil tanaman obat 10.000 tahun." Angelo menyipitkan matanya sedikit, dan ada rasa dingin di matanya. Setelah Angelo dan putranya pergi, Dev dan yang lainnya juga pergi. Sekarang lokasinya telah dikonfirmasi, tidak ada gunanya tinggal di sana, dan ada begitu banyak orang dari keluarga Zheng yang menjaga. Tidak ada jalan bagi Dev dan yang lain untuk mendekat. Kembali ke kota Nanhu, Dev dan yang lainnya menemukan hotel untuk ditinggali. Tampaknya kelahiran tanaman obat 10.000 tahun ini bukanlah rahasia lagi. Dev sedikit mengernyit.
Semakin banyak orang yang mengetahuinya sekarang, semakin sulit bagi Dev untuk mendapatkan ramuan 10.000 tahun. Menghadapi sumber daya yang menarik ini, semua orang akan bekerja keras. Ketika ramuan obat 10.000 tahun lahir, pasti akan ada penglihatan langit dan bumi. Tidak mungkin menyembunyikannya dari orang. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang dari keluarga sekte yang mengetahuinya. Wajah Matt juga lebih cemas saat ini. Munculnya sumber daya tingkat atas ini pasti akan menyebabkan badai berdarah, dan pertempuran pasti tak terhindarkan. Ayo, kita jalan-jalan di jalan. Jika tanaman obat 10.000 tahun ini menarik banyak keluarga sekte, kita pasti bisa merasakan perubahan di jalan. Dev memanggil Matt untuk berkeliling jalan untuk melihat apa yang bisa dia temukan. Tetapi pada saat ini, Jane mendekat dan berkata, "Tuan Chen, wakil sekte kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, jadi saya harus kembali." "Baiklah, Nona Zhou, hati-hati di jalan." Dev mengangguk. Melalui kontak beberapa hari ini, Dev memiliki kesan yang baik tentang Jane. Seluruh sekte roh iblis membuat Dev paling dapat dipercaya, yaitu Jane. Selama David itu sopan dan sopan padanya, Dev selalu merasa bahwa David cukup baik. Ada juga penguasa dari sekte roh iblis. Sejak terakhir kali saya bertemu dan mengucapkan beberapa patah kata, saya belum pernah melihatnya lagi. Melihat punggung Jane, Matt berkata tanpa daya. Gadis kecil ini terlalu polos, dan cepat atau lambat dia akan ditipu oleh David itu, sungguh wanita yang luar biasa, sayang sekali. Matt menghela nafas, dan air liurnya hampir tidak mengalir keluar. Melihat penampilan Matt, Dev tersenyum ringan, lupakan saja, David itu sudah mendapatkannya. Ketika Matt mendengarnya, seluruh tubuhnya seperti terbentur seketika. Dia memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. "Apa? David itu mendapatkannya? Apakah itu benar? Untuk apa aku membohongimu?" Jawab Dev. "Ya Allah. Sayang sekali, sayang sekali." Matt terus menepuk pahanya, berseru sayang sekali. "Tetapi tidak ada cara lain, itu semua tergantung pada keinginan Anda, dan tidak ada penganiayaan. Sayang sekali, kamu juga tidak kekurangan wanita." Dev menarik Matt keluar dari hotel. Mereka berdua sedang berjalan di jalan, Dev tanpa disadari menyebarkan kesadarannya, dan langsung merasa bahwa ada beberapa master di sekelilingnya. Namun, orang-orang ini tidak memusuhi Dev, tetapi dalam kelompok kecil, melakukan urusan mereka sendiri. Dev sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan di jalan seperti ini. Tetapi pada saat ini, di aula utama keluarga Zheng, Angelo duduk di kursi utama dengan wajah yang sangat jelek, dan pada posisi di bawahnya, duduk banyak anggota keluarga Zheng tingkat tinggi. Patriark, banyak orang asing tiba-tiba datang ke kota Nanhu hari ini, dan mereka semua adalah master. Level terendah adalah kekuatan Wuhou, dan tidak kurang Wuhou puncak di antara mereka. Seorang eksekutif senior berkata kepada Angelo. "Apakah kamu tahu asal-usul orang-orang ini?" tanya Angelo. "Entahlah, beberapa dari mereka berasal dari sekte sekitar, dan beberapa dari mereka, kami tidak mengetahui identitas mereka." Jawaban eksekutif tinggi. Apa yang bisa dia temukan? "Hei, tanaman obat 10.000 tahun, sumber daya tingkat atas ini, sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikannya." Angelo menghela nafas, ekspresinya menjadi jauh lebih tua. "Ayah, Nanhu adalah domain keluarga Zheng kami. Dengan 7 markuis agung keluarga Zheng kita, ada selusin Wuhou. Kita tidak perlu takut pada orang-orang itu. Bahkan jika itu adalah keluarga besar dari ibu kota, apa yang bisa mereka lakukan? Ketika mereka sampai di sini, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara," kata Ken dengan percaya diri. "Patriark, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kekuatan keluarga Zheng kita, keluarga yang datang dari jauh belum tentu menjadi lawan kita." Seseorang tingkat tinggi membujuk Angelo. "Jika itu hanya keluarga Ju di barat daya, saya tidak takut. Tetapi sekarang di seluruh kota Nanhu, berapa banyak keluarga sekte dan tuan dari Wuhou yang telah datang, siapa yang dapat mengetahui dengan jelas? Jika orang-orang ini bergabung untuk berurusan dengan keluarga Zheng kita, apakah kita memiliki peluang untuk menang? Pada saat itu, bahkan jika kita menang dan mendapatkan tanaman obat 10.000 tahun, vitalitas kita akan terluka parah.
Bagaimana kita bisa melindungi tanaman obat 10.000 tahun? Pada saat itu, tanaman obat 10.000 tahun bukanlah sumber daya. Itu akan menjadi bom waktu bagi keluarga Zheng kami. Semua orang akan mengincarnya dan berurusan dengan keluarga Zheng kita. Angelo tahu bahwa setelah berita tentang tanaman obat 10.000 tahun menyebar, bahkan jika keluarga Zheng mendapatkan ramuan 10.000 tahun, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihat keluarga sekte lain mengambilnya? Ken bertanya dengan bingung. Tentu saja tidak. Karena keluarga Zheng kita tidak bisa mendapatkannya, lebih baik menjadi bantuan. Angelo menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata kepada Ken, pergi dan temukan cara untuk mengundang Dev. Ingatlah kepadaku, kamu harus memiliki sikap yang baik. Jika kamu mengganggu Dev, aku akan mematahkan kakimu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberi Dev ramuan berumur 10.000 tahun? Ken berkata dengan kaget. Kita tidak bisa mendapatkannya, jadi bagaimana jika kita memberikannya padanya? Selain itu, kita tidak memiliki tanaman obat 10.000 tahun, jadi mengapa kita tidak membicarakan tentang memberikannya? Selama Dev memilikinya kemampuan untuk mendapatkannya, maka dia akan menganggap sebagai bantuan dari kita, dan kita dapat berteman dengan Dev. Mengapa tidak melakukannya? Angelo menjelaskan. Ayah, tapi hampir tidak mengalir keluar. Ken ingin mengatakan sesuatu, tetapi Angelo menatapnya, diam, kapan otakmu akan pintar, pria dungu. Ken ditegur dan tidak berani berbicara lagi, jadi dia hanya bisa berbalik dan mencari Dev. Di sisi lain, Angelo memandangi pejabat tingkat tinggi dan berkata, kirim semua orang ke bawah. Pastikan untuk memeriksa detail orang asing yang memasuki kota Nanhu, dan lihat berapa banyak orang yang datang untuk merebut tanaman obat 10.000 tahun. Seperti yang diperintahkan. Para pemimpin tingkat tinggi pergi. Bersambung ke episode 190. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.